Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miska Iswati dari SMK Khaliliyah Bangsri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru adalah pendidik. Guru diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pada pendidikan abad 21, guru dituntut dapat menuntun peserta didik menjadi kreatif, inovatif, komunikatif, dan kritis. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani padi. Tugas petani adalah menebar benih padi hingga menjadi padi yang berkualitas. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi, dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar padi tumbuh menjadi jagung. Begitupun juga dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik dapat memberikan stimulus yang baik untuk peserta didik hingga menuntunnya untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kita seorang pendidik harus dapat melayani segala bentuk kebutuhan dan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan tersebut merupakan prinsip peran pendidikan. Seorang pendidik diharapkan mampu memberikan suri tauladan dan contoh tindakan yang baik sehingga terbentuk peserta didik yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. Di tengah kesibukan, pendidik mampu membangkitkan dan menggugah semangat peserta didik. Pendidik juga harus memberikan dorongan moral dan arahan agar peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Selain itu, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method, artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Guru memberi contoh tentang baik buruk tanpa harus mengambil hak anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Tujuan sistem Among adalah untuk membangun peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan,
serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air manusia pada umumnya. Seorang guru juga harus mampu memberikan perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan budi pekerti. Filosofis Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing. Sebagai guru, kita dapat menghapus sifat dasar tadi. Yang dapat guru lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Keduanya ini harus saling beriringan. Prinsip perubahan yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip tersebut adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Untuk bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya. Konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan yang terakhir adalah konsentris. Konsentris ini adalah pendidikan yang harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pelajar. Pendidikan itu memerdekakan. Jadi, biarlah peserta didik berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi itu cipta, rasa, karsa, yang artinya cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga, olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, menguatkan kemauan, dan olah raga, menyehatkan jasmani. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik yang menghamba pada anak merupakan pendidikan yang seharusnya berpusat pada peserta didik. Peserta didik bukan dilihat sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Berikan mereka kesempatan dan fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Sebagai guru harus menuntun murid dan mau bergerak demi sebuah perubahan. Dan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
agar dapat mencapai kebahagiaan menjadikan insan yang merdeka belajar, baik secara lahir maupun batin. Kita harus berikan contoh yang baik kepada peserta didik. Kita harus punya semangat yang ditularkan kepada murid-murid untuk terus berlatih dan belajar secara mandiri agar nilai-nilai kemanusiaan dapat tumbuh dan berkembang. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi dan menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat saya sebagai guru untuk melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lingkungan sekolah. Demikian, terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.